A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pengajian ngaji rutin yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir kembali dan kita akan memulai hari kita sekali lagi dengan mengaji dan tadarus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus, surat ke-10, juz ke-11. Wa idza adaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massathum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat kami mencatat tipu dayamu. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifu wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'awallahu mukhlisina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa orang-orang di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung. Maka mereka berdoa dengan tulus dan ikhlas kepada Allah seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq ya ayyuhan nasu innama bagyukum falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq ya ayyuhan nasu innama bagyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi, selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasi wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharon faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air tersebut. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira mereka pasti menguasainya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikian kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam. Demikian, namun sebelum kita tutup ada beberapa tambahan penjelasan. Yang pertama, di ayat 23 yang artinya sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Wahai teman-teman, para penghuni neraka ataupun kaum muslim yang berbuat zalim mendapat dosa atau mendapatkan musibah, itu bukan karena ketidakadilan Allah, melainkan karena Allah sudah mengingatkan bahwa kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim, ketidakberuntungan itu akan datang bagi orang-orang yang zalim. Maka walaupun kita tidak terlihat, tidak tertangkap, tapi itu akan kembali kepada kezaliman sendiri. Contoh nyata yang minimal adalah rasa gelisah. Jadi banyak orang-orang yang mengumpulkan harta namun tidak dengan cara yang baik, maka selalu saja ada tantangannya, bisa gelisah, bisa masalah keluarga, dan lain-lain. Dan yang kedua, bahwa kehidupan dunia itu fana, tidak terlalu perlu dikejar, karena Allah sudah berjanji bahwa
Kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman. Nah, dari situ, dari nol itu, manusia berharap akan menguasainya, dan Allah mengembalikan dunia kembali ke titik nol. Yang seharusnya kita tidak merugi, tapi menikmati proses bahwa itu adalah semua milik Allah. Mengutip dari Ustadz Agim, hidup dunia itu seperti tukang parkir. Jadi ketika dititipi parkir senang, ketika diambil senang, gitu ya. Tidak ada rasa gelisah karena itu dia tahu bukan miliknya. Sekali lagi, kita adalah penghuni surga, dan secara default kita akan kembali ke surga kecuali jika kita tidak menginginkannya. Apa itu arti tidak menginginkannya? Artinya kita berbuat zalim, berbuat dosa, dan tidak melakukan apa yang Allah perintahkan dan melanggar apa yang Allah larang. Demikian, semoga menjadi inspirasi pagi. Alhamdulillah kita sudah memulai pagi kita dengan membaca Al-Quran. Insya Allah seluruh kegiatan kita hari ini akan menjadi pahala dengan diniatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, bapak-bapak, teman-teman para suami sekalian, niatkan pencarian nafkah kita lillahi ta'ala, karena itu memang bagian dari kewajiban dan perintah Allah untuk menghidupi keluarga. Ibu-ibu sekalian, dukung dan support suami dan berikan pengajaran kepada anak-anak sebagai fungsi utama dari seorang ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.